Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini, walau kita harus via YouTube dan pemberitaan firman melalui teknologi dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kami sampaikan salam untuk saudara-saudara dari Majelis HKBP Bakom Resort Cilengsi, terhadap bapak-bapak dan ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Sekian lama kita tidak bertemu, sekian lama kita tidak bersua, bahkan tidak tatap muka melalui kebaktian malam. Itu semua seiring dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru yang kita lewati. Kini kami menjumpai saudara-saudara di dalam penyampaian pemberitaan firman Tuhan dengan topik hamba Tuhan yang setia. Kami yakin bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara masih setia dan mau mendengar dan bahkan kedengar-dengaran akan firman Tuhan. Itulah bukti kesetiaan kita sebagai hamba Tuhan. Untuk memulai dengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, perkenankan kami Tuhan saat ini untuk mendengar Engkau melalui pemberitaan firman di kebaktian malam yang diselenggarakan oleh Gerejamu HKBP Bakom Resort Cilengsi. Kami ingin disapa oleh firman Tuhan, meneguhkan iman percaya kami, meneguhkan kesetiaan kami terhadap Engkau ya Allah, tengah-tengah perjalanan kehidupan. Bahkan di saat kami kini dan di sini menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini, untuk tetap setia mengikut Tuhan di jalan yang telah Engkau tentukan. Itu semua adalah anugerah-Mu semata. Perkenankan kami dan kami siap untuk mendengar Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, pembacaan firman Tuhan di kebaktian malam ini adalah dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa,
Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara, 2 orang yang dipilih Tuhan menjadi hambanya, utusannya di dalam pemberitaan firman, mengingatkan orang Israel. Keakraban 2 orang ini kita akan angkat. Yang pertama, bersatu dan saling membantu sesama saudara. Ketika Elia akan terangkat ke surga, saudara-saudara, ada 3 kali dia berkata, baiklah, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku. Dan 3 kali pula Elisa berkata dan menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Inilah jawaban Elisa yang menunjukkan bahwa ia tidak mau berpisah dengan Elia. Dan juga menunjukkan kesediaannya melanjutkan tongkat estafet akan pekerjaan Elia. Dia berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini menunjukkan kesediaan Elisa meneruskan kerja tugas dari Elia. Saudara-saudaraku, kalau kita perhadapkan dengan zaman sekarang, banyak pemimpin yang tidak mau meneruskan apa yang baik yang telah dikerjakan pendahulunya. Seakan-akan pemimpin yang tidak mau meneruskan apa yang baik telah dikerjakan pendahulunya, dia akan tampil beda dan yang telah diperbuat pemimpin sebelumnya. Saudara-saudara, buat Elisa tidak seperti itu. Dia mau meneruskan apa yang baik yang telah dikerjakan pendahulunya, yakni Elia. Dan Elia sanggup membuat tanda-tanda mujizat, tanda ajaib, tanda heran. Pemimpin yang baik, saudara-saudara, sebenarnya adalah yang mau bekerja sama dengan orang lain dan mau mendelegasikan kerja itu pada orang lain dan mengerjakan sebagian dari kerjanya. Bukan berarti pemimpin yang baik boleh kiranya semua dikerjakan, tidak. Justru akan capek sendiri. Dan orang seperti ini, saudara-saudara, tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Apakah itu kerja tolong-menolong dan rasa empati untuk mengurangi beban yang dipikul saudaranya sangat kurang. Itu sebabnya janganlah menjadi beban bagi orang lain atau membuat susah orang lain, saudara. Sedapat mungkin ringankan beban orang lain, dan jika tidak mau menolong, jangan susahi pikirannya. Itu yang baik. Yang kedua, sebagai sesama mau mendengar. Dan tidak hanya mau dengar orang lain. Sekali lagi kita tegaskan, mau mendengar dan tidak hanya mau didengar orang lain. Itulah ciri khas seorang pemimpin. Siapa pemimpin? Maka pemimpin gereja, pemimpin rumah tangga, pemimpin bangsa negara ini di dalam kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu. Saudara-saudara, Elisa berkata
kepada Elia, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dan Elia menjawab, permintaanmu sangat sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, terjadilah padamu seperti itu. Dan jika tidak, itu tidak akan terjadi. Di mana Elia meminta Elisa untuk mau mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Elia. Sehingga Elisa harus menunjukkan kesungguhannya, saudara-saudara. Itulah kesetiaan, kemauan Elisa mendengar dan melihat apa yang terjadi dalam diri Elia yang kemudian terangkat ke sorga. Mendengar dan mau melakukan, itulah yang terbaik dalam hidup ini. Dan Elisa mampu berbuat sedemikian, yang akhirnya dia juga dapat membuat tanda-tanda mujizat seperti yang dilakukan Elia. Itu semua karunia Allah semata. Nah, kini kita perhadapkan zaman sekarang, saudara-saudara. Banyak orang percaya atau kita sebutkan orang beriman, namun tidak mau mendengar orang lain. Maunya dia didengar. Ini yang sulit. Dan sebab itu, saudara-saudara, khotbah ini adalah nasihat, mengajak kita mau kedengar-dengaran, mau mendengar orang lain. Apapun status kita, apapun level kita, apapun jabatan kita. Karena ada orang yang mempunyai pangkat, kedudukan, jabatan, bahkan pemimpin di satu-satu badan usaha, semua yang lain di bawah pemikirannya. Katakan bahasa Batak, diturunnya kalna. Maunya hanya dia didengar bawahannya, tanpa mau mendengar level-han. Saudara-saudara, lebih-lebih ada yang tertulis tetapi tidak mau dilakukan. Sehingga kecenderungan zaman sekarang, saudara-saudara, seseorang merasa pintar atau lebih tinggi kedudukannya, dan dia merasakan turun harga diri, gengsinya kalau mendengar bawahannya. Elisa tidak seperti itu. Dia mau melakukan apa yang dikatakan Elia. Bagi orang beriman, Allah adalah gunung batunya. Dia mau mendengar, bukan hanya mau didengar. Demikian juga kita. Tidak ada yang kuat sebenarnya. Kita merasa lemah di hadapan Tuhan. Kiranya kita mau mendengar Allah. Kita mau mendengar orang lain. Tidak merasa sok jago, merasa lebih pintar dari orang lain. Sehingga kita harus mampu berkata dalam hidup ini, saudara-saudara, apapun yang harus kita lakukan itu membuat kesetiaan kita terhadap tugas tanggung jawab. Kita akan berkata, saya belum apa-apa. Paulus pernah berkata di Filipi 2 ayat 3b, dikatakan begini, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sebagai hamba Tuhan haruslah rendah hati, bukan rendah diri atau minder kompleks. Jangan menganggap lebih utama dan lebih tinggi dari orang lain. Apakah ini juga seperti kata orang Batak, simbora guguk dundul otik mamorah taluhut sumurung awotik. Artinya orang Batak selalu levelnya di atas, tidak mau di level rasa bawahan, rendahan. Dan orang Batak sangat sulit mendengar orang lain. Itu sebabnya kita harus merubah pola pikir seperti ini. Orang percaya harus lebih rendah hati dan mau mendengar orang lain, tidak hanya mau didengar. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus teguh dan kuat serta takut akan Tuhan. Ini yang ditanamkan Elia terhadap Elisa. Peneguhan yang diperbuat Elia terhadap Elisa dalam ungkapan kata-kata Elia begini, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi padamu seperti yang demikian. Jika tidak akan terjadi.
Artinya Elisa teguh dan tidak surut menuruti kehendak Allah. Maka roh Allah akan ada tinggal dan turun di dalam diri Elisa. Seperti yang terjadi pada diri Elia. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus teguh, tidak goyah, dan mau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Itu yang diperbuat Elisa. Dia teguh, kuat, dan layak menjadi hambanya. Jika tidak taat dan tidak mau melakukan dan tidak mau mendengar, itu tidak layak menjadi hamba Tuhan. Elisa ada zaman sekarang. Kalau kita perhadapkan di dalam diri orang per orang, pribadi lepas pribadi, meniru apa yang dilakukannya. Tapi bacap kali saudara-saudara, terjadinya penyelewengan, penangguhan, atau bahkan ketidakmampuan seseorang memahami, memandang orang lain lebih tinggi daripadanya. Elia dan Elisa adalah model, dan roh Allah ada di dalam kehidupan mereka. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, atau bahkan mereka mampu untuk berbuat lebih banyak lagi kepada orang lain. Untuk zaman sekarang orang tidak malu lagi saudara-saudara. Misalnya walau diambil sumpahnya jabatan, berjanji misalnya di altar gereja, berjanji di keluarga terhadap istrinya, namun merusak nama baik pribadinya, merusak nama baik keluarga itu, dan merusak institusinya. Jika kita teguh dan kuat saudara-saudara, tidak goyah, maka Allah akan mulia. Melakukan apa yang baik karena kita takut akan Tuhan. Kesetiaan kita menjadi tolok ukur. Dan itu membuat kita sebagai hamba Tuhan yang setia. Jika ada orang yang tidak takut akan Tuhan, dan bahkan dia takut sebenarnya melakukan yang jahat, bukan karena takut kepada Tuhan, namun karena takut ditangkap atau takut kepada aparat keamanan. Ini yang lucu. Sebab itu, jadilah sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab, hamba Tuhan yang menghamba, setia dan takut akan Tuhan. Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami mendengar sabda-Mu yang kudus, di mana Tuhan menuntut kami sebagai hamba yang setia dalam tugas tanggung jawab kami, mau mendengar orang lain, mendengar saudara-saudara yang lain, dan kami akan teguh setia, takut akan Tuhan, dan kesetiaan sesama saudara dan dalam tugas tanggung jawab kebersama-samaan itu akan terpelihara karena roh Tuhan ada pada kami. Itu juga memungkinkan jemaat Tuhan dimanapun berada dalam wilayah masing-masing, di rumah, saat pandemi COVID-19 seperti ini, kesetiaan Tuhan tuntut akan komitmen Bapak, Ibu, serta anak-anak untuk setia mengikut Tuhan di dalam menjaga kesehatan supaya jauh terhindar dari COVID-19 tersebut. Jika kami lemah, kuatkan. Jika saudara-saudara kami menderita, Engkau lepaskan dan bahkan mengangkat penderitaan itu berubah menjadi sukacita. Semua kami serahkan karena anugerah Yesus yang begitu kasihnya terhadap kami. Pengalaman Elia dan Elisa kami boleh petik menjadi model dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dan kini selama-lamanya Tuhan menuntut kami untuk setia terhadap Engkau. Amin.